Sleeping Beauty, kuku macan, big ear, sexy pig, Christmas, dark gloomy, silver baldu, Kit Kat, coklat baldu, Lis coklat, waru merah, waru pink, semangka, keong maron, rain star. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman pecinta begonia seluruh Indonesia. Selamat pagi teman-teman di grup begonia Indonesia dan grup begonia lainnya. Pada kesempatan ini, seperti yang saya janjikan, saya akan membuat video sharing ilmu apa saja yang saya terapkan, tips-tips khusus apa yang saya terapkan hingga bunga begonia yang saya beli secara online ini bisa seperti video cuplikan tadi yang sudah kita saksikan bersama. Tips-tips apa saja itu? Tips khusus yang saya sharing kali ini lebih saya khususkan untuk yang membeli begonia secara online, untuk ukuran yang dewasa atau indukan yang daunnya sudah lumayan rimbun. Lebih khusus penanganan ini untuk daerah yang cuacanya panas. Seperti kita ketahui kan, asal dari begonia ini berasal dari tempat yang bercuaca dingin seperti dari Brastagi atau Medan. Sedangkan tempat saya ini, saya berada di kota Bogor, di mana Bogor yang udah di Bogor kota, bukan di Bogor puncak, sehingga cuacanya udah mirip dengan Jakarta. Mengapa untuk daerah yang berada di yang beriklim dingin atau bisa disebut di dataran tinggi tidak perlu penanganan khusus, tinggal ditaruh aja di tempat itu dia hidup. Namun jika kita yang berada di daerah panas, merupakan tantangan khusus, tantangan yang lebih berat untuk bagaimana begonia ini bisa hidup, berkembang, dan daunnya tidak sampai rontok terlalu parah. Nah, tips khusus ini yang saya akan bagikan. Tips-tips apa saja itu, teman-teman? Sebelum kita langsung ke tips apa saja yang saya lakukan di paket kali ini, sebagai informasi, cuplikan video yang kita lihat tadi adalah kondisi begonia yang saya beli secara online, indukan rimbun setelah 8 hari masa tanam, seminggu lebih ya berarti. Dan tips yang saya bagi kali ini adalah tips yang sangat sederhana, namun hasilnya seperti ini teman-teman. Hasilnya sangat bagus, dimana begonia ini masih tetap cantik, masih indah, dan tidak rontok secara berlebihan. Tips ini tidak memakai metode sungkup, tapi begonianya tidak sampai menjadi gundul. Sangat sederhana ya teman-teman, cocok bagi pemula yang tidak mengerti dengan metode sungkup. Untuk metode sungkup akan saya jelaskan di video yang lainnya. Untuk sekarang kita fokus ke metode yang sederhana ini dulu. Oke, kita langsung ke tips khusus yang pertama, versi saya ya teman-teman. Tips khusus yang pertama adalah eliminasi seller. Ini bahasa saya, apa sih maksudnya eliminasi seller? Bagi kita pembeli online, apalagi yang dikirim dari jarak jauh, kita harus pintar-pintar memilih seller. Seller seperti apa? Seller yang packingannya baik. Packingan yang baik untuk begonia seperti apa sih? Artinya packingan yang sesuai dengan karakter begonia itu sendiri. Kita harus memilih seller. Sebaiknya kalau tips dari saya, pilih seller yang memang dia petani begonia. Jadi dia memang paham benar bagaimana memperlakukan begonia ini sehingga meminimalisir tingkat stresnya. Nah, poinnya di situ teman-teman. Kenapa tingkat stres ini penting? Karena semakin baik packingan, maka tingkat stresnya semakin rendah. Artinya
daya untuk dia beradaptasi di lingkungan baru itu semakin tinggi dan lebih cepat pulih dari stresnya. Artinya kita lebih mudah untuk menangani begonia ini sampai tidak mati. Teman-teman, tips yang kedua. Berkaitan dengan pemilihan media tanam yang tepat untuk begonia. Lebih khusus untuk begonia yang kita beli secara online. Lebih khusus lagi untuk yang ukuran dewasa atau indukan. Sebenarnya dalam kondisi stabil begonia ini cocok dengan media tanam apa saja, termasuk tanah subur. Yang penting syarat utamanya itu dia harus poros sehingga tidak menyimpan air terlalu banyak, karena kita tahu bersama begonia ini tidak suka becek kan, dia suka lembab tapi tidak suka becek. Nah, untuk video yang saya sharing kali ini saya menggunakan media tanam yang menurut saya paling baik untuk begonia, yaitu humus bambu dan sekam mentah yang sudah difermentasi, yang saya campur dengan media tanam siap pakai yang banyak dijual di toko-toko pertanian. Untuk pembahasan media tanam yang lebih detail akan saya bahas di video yang lain. Yang ketiga yang saya lakukan adalah tidak mempruning daun secara berlebihan. Mungkin berbeda dengan saran-saran teman-teman lain yang menyarankan ada yang menyarankan harus dibotakin atau harus digundulin. Kalau saya menyarankan untuk tidak mempruning berlebihan. Seperti apa pruning berlebihan itu? Jadi ketika paket datang pertama kali, saya tidak mempruning atau membuang daun-daun yang rusak, misalnya rusak seperti ini, sobek, hanya sobek sedikit, kering sedikit. Nah, tetap saya pertahankan. Yang saya buang adalah daun-daun yang memang kerusakannya sangat parah, misalnya memang patah dari batang atau memang busuk ya, itu udah harus dibuang. Tapi kalau dia masih bisa dipertahankan, masih segar, hanya sobek, itu jangan dibuang. Kenapa? Karena ketika tanaman ini baru datang, dia akarnya belum bisa untuk memberikan nutrisi ke tumbuhan sebagai tenaga dalam proses beradaptasi, sehingga nutrisi yang dia dapat hanya berasal dari daun yang akan kita penetrasikan lewat spray daun. Ke tips yang selanjutnya. Tips yang keempat yang saya lakukan, versi saya, adalah merendam tanaman ini pada saat baru dibuka dari paketnya. Saya rendam bersama dengan kepalan tanahnya itu, bagian akar direndam ke air cucian beras. Nah, ini bakalan jadi kontroversi ya, karena ada yang bilang ACB itu termasuk ke dalam pupuk. Sedangkan kalau menurut saya dia belum jadi pupuk karena kan dia belum terfermentasi, hanya saya diamkan 1 malam. Apa fungsi air beras ini? Dia fungsinya sama dengan B1. Kenapa tidak menggunakan B1 yang kimia, yang cair, yang sudah umum kita para pencinta tanaman begonia gunakan? Karena berdasarkan pengalaman saya, ada beberapa jenis begonia yang tidak cocok dengan B1 kimia untuk bagian akar. B1 ini saya gunakan hanya untuk penetrasi nutrisi melalui daun. Nah, fungsi dari ACB ini bisa teman-teman googling, sangat banyak ya. Selain dia mengandung B1, membantu meredakan stres akar, dia lebih bagus penyerapannya ke akar dibanding B1 kimia. Oke teman-teman, lanjut ke tips selanjutnya. Berikutnya tips yang kelima. Teman-teman, tips yang kelima ini adalah tips yang paling penting dan yang paling khusus yang saya terapkan di begonia ini. Karena mengapa? Sebelum paketan yang ini saya tidak pernah menggunakan tips ini, dan hasilnya seperti yang sering kita bicarakan di grup, mati ya, tinggal bonggol. Apakah itu? Mari kita lihat bersama. Ini dia teman-teman. Ini tips yang kelima saya. Ini adalah ramuan ajaib. Kenapa ajaib menurut saya? Karena hasilnya sangat mantul. Ini adalah larutan air bawang merah dicampur dengan bawang putih. Apa fungsinya? Larutan ini sangat bermanfaat untuk meredakan shock transplantasi. Shock transplantasi yaitu yang tadi dia begonia ini dicabut, di packing sedemikian rupa hingga kekurangan sirkulasi udara. Kemudian dia harus melewati pengiriman, itu pasti tanaman itu stres berat. Nah, ini dia obatnya teman-teman. Larutan ajaib ini teman-teman, larutan air bawang merah dan bawang putih ini selain berfungsi sebagai penghilang stres, bisa di googling ya, bawang merah mengandung auksin. Auksin sering dipakai di pertanian untuk
sebagai zat pengatur tumbuh. Nah, kuncinya ada di situ teman-teman. Sedangkan bawang putih berfungsi untuk sebagai anti jamur alami, karena begonia ini sangat rentan terkena jamur pada saat dia belum terlalu kuat di lingkungan baru. Bagaimana cara membuat larutan ini? Saksikan tutorial berikut. Oke teman-teman, ini adalah larutan rahasia yang saya lakukan, yang saya gunakan, yang sangat berfungsi menetralkan akarnya, menghilangkan stresnya dengan sangat cepat, yaitu larutan bawang merah dan bawang putih. Sangat sederhana dan ada di dapur, pasti ada di dapur setiap kita ya. Bahannya cukup 2 siung bawang merah, 1 siung bawang putih. Ini untuk 1 liter air. Oke, kita langsung buat saja ya. Di blender taruh sedikit air untuk menciptakan larutan konsentratnya. Oke, blender. Oke teman-teman, bagaimana dahsyatnya larutan bawang merah dan bawang putih ini? Di sini saya tunjukkan ya. Begitu pentingnya larutan ini. Di sini dia sudah tumbuh akar-akar baru, akar halus, akar yang putih, kelihatan ya, jelas ya. Ini hanya dalam waktu 8 hari loh teman-teman. Menurut saya ini luar biasa, karena sebelum-sebelumnya belum pernah saya temukan yang seperti ini. Kedua, dia sudah punya daun baru. Udah bisa dibilang dia udah hampir selesai masa kritis. Nah, ini sudah tumbuh akar baru teman-teman, hanya dalam waktu 7 hari sampai 8 hari. Akhirnya akarnya sudah pulih dari shock transplantasi. Selanjutnya tips yang ketujuh. Tips yang ketujuh teman-teman, yaitu pengaturan kelembapan udara. Seperti kita ketahui, begonia ini sangat suka cuaca yang lembab tapi tidak basah. Bagaimana mengakali agar lingkungan barunya ini lembab seperti lingkungan asalnya tapi tidak basah? Kan kita tidak boleh menyiram langsung ke tanaman setiap hari karena bisa menyebabkan busuk akar. Apa yang saya lakukan? Saya menyeting tempatnya teman-teman di dekat tumbuhan yang lain. Seperti ini nih, untuk hari pertama sampai kira-kira hari keempat sampai hari kelima. Ini contohnya saja ya, disesuaikan saja dengan tempatnya teman-teman, dengan terasnya teman-teman. Ini saya bikin begini nih sampai 4 hari. Ini juga berfungsi untuk menyaring sinar matahari yang datang dari depan agar tanaman saya tidak kena sinar matahari langsung. Nah, selanjutnya jika siang hari itu cuacanya sangat panas, kita bisa membantu melembabkan dengan melembabkan udara dengan spray, menyiram lantainya dengan air, dan bisa nggak apa-apa spray kabut. Tahu kan spray kabut? Di spray halus, kena ke daunnya nggak apa-apa, yang penting nggak sampai becek ke media tanamnya. Maksud dengan spray kabut teman-teman seperti ini ya, saya contohkan. Di air ini sudah saya taruh larutan B1 3 tetes untuk penetrasi nutrisi lewat daun. Jadi fungsinya dua, melembabkan lingkungan dan memasukkan nutrisi lewat daun. Seperti ini teman-teman. Ya, sampai semuanya kena air sedikit. Nah, ini sampai ke pinggirnya dan ke lantainya. Teman-teman, kita sampai pada tips yang terakhir versi saya yang saya lakukan, yaitu tips yang ke-8. Tips yang ke-8 adalah antisipasi hama. Karena saya tidak menerapkan metode sungkup, saya menaruhnya di udara yang terbuka seperti ini agar dia lebih cepat beradaptasi dan mendapat sirkulasi udara yang baik. Resikonya teman-teman, dia bisa saja terserang hama. Nah, gimana antisipasinya? Kita harus rajin ya, setiap pagi harus teliti melihat kondisi tanaman kita. Misalnya jika ada bolong sedikit, kita harus
melihat satu-satu apakah ada ulat. Kalau ada ulat berarti langsung dibuang, karena untuk tanaman baru ini kita tidak bisa menggunakan pestisida atau insektisida, akan menyebabkan dia mati. Yang kedua, jika terserang jamur, ini contohnya teman-teman, ini dia terserang jamur ya. Kalau ini jangan ragu-ragu di spraying dengan antrakol dosis rendah 2 liter untuk seujung sendok makan. Untuk tutorial lengkap langkah-langkah dari yang langkah 1 sampai langkah ke-8 akan saya buatkan video tutorial di saat jika yang lengkap dengan unboxing paketnya ya teman-teman, langsung jadi kita langsung praktek. Nanti akan saya bikinkan video yang lain. Teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan tips khusus dari saya dari awal sampai akhir, tidak di skip-skip. Untuk dukung terus channel ini untuk informasi-informasi yang lainnya dan tips-tips lainnya yang akan saya praktekkan langsung. Jangan lupa komen di bawah untuk pertanyaan dan komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Selamat siang pencinta begonia se-Indonesia.